Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Rizky Aziza. Saya Umun Rafaisnaini. Perkenalkan, nama saya Ifirun Farahin Afifah. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safira Anandika. Kami di sini akan mempresentasikan teori humanistik menurut Carl Rogers. Carl Rogers adalah orang yang sangat pintar dari TK. Lahir di Oak Park, Illinois pada tahun 1902, tanggal 8 bulan Januari. Selama dia menjadi presiden pertama di Amerika pada tahun 1956. Pada masa menjadi presiden, Carl Rogers pernah menulis buku yang sangat terkenal. Pada tahun 1908 sampai 1963, Carl Rogers mengajar di University of Wisconsin, dan pada tahun 1908 sampai 1907, Carl Rogers menjadi pionir gerakan psikologi humanistik. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik pertama kali dicetuskan pada tahun 1940 oleh para pekerja sosial. Kata humanistik berasal dari kata human yang berarti manusia. Kemudian diserap menjadi kata humanisme, berarti peri kemanusiaan. Humanistik berarti memandang manusia, artinya makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Baik, dalam teori humanistik itu terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa akan belajar dengan lebih baik apa yang dia mau. Yang kedua, bagi siswa mengetahui cara belajar itu lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Yang ketiga, mengevaluasi diri. Yang keempat, siswa akan belajar lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Selanjutnya, dalam teori humanistik tersebut ada yang namanya pro dan kontra, atau sering disebut kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, mengedepankan hal-hal yang demokratis. Yang kedua, yang pertama, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, banyaknya konsep. Yang ketiga, mengedepankan hal-hal yang demokratis. Lalu kelebihannya yaitu yang pertama, mengedepankan hal-hal yang bersifat inovatif. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, menurut Carl Rogers ada dua tipe pembelajaran, yaitu yang pertama kognitif dan yang kedua e-learning. Kognitif yaitu guru memberikan pengetahuan akademik secara langsung atau bisa juga terpakai ya, contohnya kayak surat 5 waktu. Yang kedua yaitu learning, kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran tersebut, siswa juga butuh bermain, bersenang-senang pada guru dan pada sejarahnya. Jadi, menurut Carl Rogers, learning itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang ada bermainnya, ada senang-senangnya. Yang kedua yaitu 5 pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru menurut Carl Rogers. Yang pertama, hasrat ingin tahu. Peserta didik harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk memiliki pengetahuan di sekeliling dunia. Yang kedua yaitu belajar bermakna. Peserta didik harus mampu memberikan pilihannya antara apa kegiatan mereka yang baik atau enggak, itu dilakukan seperti apa untuk penilaian guru. Yang ketiga yaitu belajar tanpa ancaman. Belajar tanpa ancaman yaitu guru tidak memberikan hukuman dan para siswa harus memiliki para siswa mampu mengekspresikan dirinya tanpa memikirkan ancaman. Yang keempat yaitu belajar dengan inisiatif sendiri. Maksudnya yaitu peserta didik mampu mengekspresikan dirinya, mampu memilih pengetahuan yang mampu pada siswa tersebut. Yang keempat yaitu perubahan. Siswa harus mampu menghadapi situasi yang berbeda-beda.
Selanjutnya, aplikasi teori Carl Rogers. Ada 3. Yang pertama, para pendidik harus memiliki sikap merealisasikan fasilitator belajar. Yang kedua, peserta didik harus memiliki sikap saling menghargai, menerima segala hal, dan percaya terhadap peserta didik. Dan yang ketiga yaitu memiliki sikap empati. Selanjutnya, asumsi dasar dari teori Carl Rogers ada 2. Yang pertama kecenderungan formatif, yang kedua kecenderungan aktualisasi. Yang kecenderungan formatif yaitu segala benda organik dan non-organik di dunia ini tersusun dari benda-benda yang kecil. Kecenderungan formatif adalah kecenderungan yang masing-masing organisme memiliki realitas dan konsekuensi yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri pendidik yang berhasil berperan sebagai fasilitator. Pendidik dapat merespon peserta didik. Pendidik dapat menghargai dan menggunakan ide-ide peserta didik. Pendidik harus sering memberikan senyuman kepada peserta didik. Pendidik mengajak peserta didik untuk berdialog dan beraktivitas di kelas. Pendidik harus melihat kesesuaian antara pelaku dan pembuatan peserta didik. Adapun ada berbagai nama teori humanistik, yaitu teori yang berpusat pada pribadi, teori yang berpusat pada klien, teori yang berpusat pada individu, dan teori yang berpusat pada kelompok, dan teori yang berpusat pada orang ke orang. Lalu, struktur kepribadian menurut Carl Rogers ada 3. Yang pertama, organisme. Yang kedua, diri. Yang ketiga, medan fenomena. Dari ketiga tersebut, manusia mampu beraktualisasi dan konsep diri, maksudnya mampu mengaktualisasi diri dalam konsep diri tersebut. Selanjutnya, pembeda teori humanistik Carl Rogers dengan teori humanistik yang lainnya. Ada 2 aspek. Yang pertama, menurut pendidikan, yaitu menurut Carl Rogers adalah menyumbangkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman pribadi sebagai faktor utama untuk pertumbuhan pribadi. Aspek yang kedua yaitu pandangan terhadap manusia dan pendidikan. Manusia terlahir sebagai makhluk yang bermotivasi untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pengalaman pribadi yang mendalam. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.